Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Agustina. Saya adalah seorang mahasiswi perguruan tinggi Politeknik Negeri Cilacap, program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, kelas 1C, dengan NPM 240110075. Di sini saya akan memberitahu cara melakukan distribusi frekuensi dan uji validitas pada Microsoft Excel dan juga uji validitas di SPSS. Di sini saya akan memberitahu cara melakukan distribusi frekuensi kepada data yang tidak beraturan menjadi data yang berkelompok dan beraturan. Yang pertama, kita masukkan datanya. Di sini data yang saya gunakan yaitu nilai mata kuliah Statistika Bisnis mahasiswa ALKS. Pertama, itu kita mencari berapa banyak data yang akan kita distribusikan. Di sini banyak data saya gambarkan dengan huruf N. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus count, yaitu sama dengan count, buka kurung, blok semua data yang akan kita distribusikan, kemudian tutup kurung, enter. Setelah mengetahui banyak data yang akan kita distribusikan, kita mencari jangkauan atau range. Tetapi untuk mencari jangkauan atau range, kita membutuhkan nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang akan kita distribusikan, sehingga kita harus mencari nilai max dan min. Untuk nilai maksimum, kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan X, buka kurung, blok semua data yang akan kita distribusikan, kemudian tutup kurung, enter. Begitu juga untuk nilai minimum, kita menggunakan rumus min. Min, buka kurung, blok semua data yang akan kita distribusikan, kemudian tutup kurung, enter. Setelah mengetahui nilai maksimum dan minimum, kita dapat mencari jangkauan atau range. Karena rumus dari jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ini sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian enter. Setelah mengetahui jangkauan atau range, kita mencari jumlah kelas untuk mendistribusikan nilai-nilai dari data tersebut. Menggunakan rumus Turgesh, itu sama dengan 1 plus 3,3 kali blok. Bloknya kita menggunakan fungsi log yang juga ada di Microsoft Excel. Kita langsung ketik saja log, kemudian buka kurung, klik data, jumlah data yang akan kita distribusikan, dan tutup kurung, enter. Karena di sini masih desimal, kita harus membulatkannya agar tidak desimal, karena jika desimal akan bingung dalam menentukan kelasnya. Yaitu kita bulatkan ke atas karena di belakang koma yaitu 7, di mana dia lebih besar daripada 5 yang harus dibulatkan ke atas menggunakan fungsi round up, yaitu sama dengan round up, buka kurung, klik data yang akan kita bulatkan, kemudian titik koma 0. Kenapa menggunakan titik koma 0? Karena kita akan menghapus seluruh angka yang berada di belakang koma. Kemudian shift, titik kurung, enter. Setelah mengetahui jumlah kelas, kita akan mencari panjang kelas. Rumus untuk mencari panjang kelas yaitu jangkauan atau range dibagi dengan jumlah kelas. Jadi kita langsung masukkan saja sama dengan 54 per jumlah kelas. Kemudian karena di sini masih desimal juga, kita akan membulatkannya ke bawah karena angka di belakang koma yaitu 0, di mana 0 lebih kecil daripada 5 sehingga harus dibulatkan ke bawah. Untuk membulatkannya, kita menggunakan rumus round down, sama dengan round, kemudian buka kurung, data yang akan kita bulatkan, titik koma 0. Titik koma 0 lagi karena kita akan menghapus seluruh angka yang berada di belakang koma. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian setelah mengetahui data-data di atas, kita dapat langsung mendistribusikannya pada tabel. Nomor di sini yaitu banyaknya kelas. Karena kita banyak kelasnya itu, jadi kita akan ketik dari 1 hingga 7. Kemudian kita akan memasukkan batas bawah kelas pertama yaitu nilai minimum. Kita masukkan nilai minimumnya, kemudian enter.
Setelah mengetahui batas bawah, kita akan mencari batas atas kelas pertama, yaitu sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Di sini panjang kelasnya kita tempatkan agar tidak berubah-ubah. Kemudian di setelah mengetahui batas atas kelas pertama, kita akan mencari batas bawah kelas kedua, yaitu sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 1. Agar lebih cepat, kita dapat langsung menarik ke bawah. Yang begitu juga untuk yang batas atas. Kemudian kita akan menggabungkan batas bawah dengan batas atas dari tiap kelas menggunakan rumus koncatenantes. Koncatenantes. Kemudian kita klik batas bawah, kemudian titik koma, tanda petik, tanda petik kembali, titik koma, batas atas. Kemudian kita titik kurung, enter. Kita langsung tarik ke bawah agar lebih cepat. Kemudian setelah kita mengetahui batas atas dan batas bawah tiap masing-masing kelas, kita dapat langsung melakukan distribusi frekuensi untuk tiap masing-masing kelas dengan menggunakan rumus frekuensi. Langsung saja. Sama dengan frekuensi, kita klik, buka kurung, kemudian masukkan data yang akan kita distribusikan, kita blok semua, kemudian kita F4-kan, kemudian titik koma, masukkan bins array-nya atau kriterianya dengan nilai atas tiap kelas, kita blok semua dari atas sampai bawah, kemudian kita F4-kan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Langsung ketemu frekuensi tiap masing-masing kelas yang akan kita cari. Setelah mengetahui frekuensinya, kita dapat membuat tabel ini menjadi sebuah histogram berbentuk diagram ataupun yang lainnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah blok bagian interval kelas dan frekuensi kelas. Kemudian kita pilih menu insert. Di sini saya memilih bagian diagram batang, kemudian langsung saja kita klik dan kemudian akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat sesuaikan untuk tempatnya. Di sini saya juga akan menunjukkan cara melakukan uji validitas pada Microsoft Excel. Kita langsung saja masukkan data yang akan kita uji validitasnya. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan kita uji, yaitu dari responden hingga Q4. Nah, kemudian langkah pertama kita mencari total tiap jawaban masing-masing responden menggunakan rumus sum. Langsung saja sama dengan sum, buka kurung, blok data dari Q1 hingga Q4 responden pertama, tutup kurung, kemudian enter. Langsung saja kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Kemudian kita lakukan uji validitas butir pertama atau uji validitas pertanyaan pertama. Langsung saja kita masukkan nilai X-nya, yaitu sama dengan kita masukkan nilai Q1 pada responden pertama, kemudian enter. Untuk Y-nya adalah total tiap masing-masing responden. Di sini ada 16 untuk responden pertama. Kita masukkan kemudian enter. Kemudian X kuadrat, yaitu X kita kuadratkan, langsung saja sama dengan kita klik X-nya, kemudian kita lakukan kuadratkan. Dan enter. Dan untuk Y kuadrat sama dengan X kuadrat, langsung saja sama dengan nilai Y, kita masukkan, kemudian kita kuadratkan, kemudian enter. Untuk X Y yaitu adalah nilai X dikali dengan nilai Y. Langsung saja nilai X kita kalikan dengan nilai Y, kemudian kita enter. Kemudian kita blok, kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Kemudian setelah itu kita masih perlu mencari total dari tiap masing-masing X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, yaitu dengan cara menggunakan rumus sum. Total di sini kita sebut juga sebagai sigma. Langsung saja kita masukkan sama dengan sum, kemudian buka kurung, blok dari atas hingga bawah, kemudian tutup kurung, enter. Langsung saja kita tarik ke samping agar lebih cepat.
Kemudian kita gunakan rumus ini untuk menguji validitas. Di sini kita masih perlu mencari beberapa, yaitu n sigma xy, kemudian sigma x sigma y, kemudian n sigma x kuadrat, kemudian sigma x yang dikuadratkan, kemudian n sigma y kuadrat, kemudian sigma y yang dikuadratkan. Kemudian kita langsung masukkan saja pada n sigma xy, langsung saja sama dengan n-nya yaitu 10, jumlah respondennya 10, kita ketik 10 dikali sigma xy yaitu 567, kemudian enter. Kemudian langsung masukkan saja sigma x sigma y, maksudnya sigma x dikali sigma y yaitu sama dengan masukkan sigma x yaitu 36 dikali dengan sigma y yaitu 141, kemudian enter. Dan n sigma x yang dikuadratkan langsung saja kita ketik sama dengan n-nya itu adalah 10 dikali dengan sigma x kuadrat, di sini adalah 146, kemudian enter. Kemudian lanjut sigma x yang dikuadratkan langsung saja kita masukkan sama dengan sigma x yaitu 36, kemudian kita kuadratkan, kemudian enter. Lanjut n sigma y kuadrat langsung saja kita masukkan sama dengan n-nya yaitu 10 dikali sigma y kuadrat yaitu 2209, kemudian enter. Kemudian sigma y yang dikuadratkan langsung saja kita masukkan sama dengan sigma y yaitu 141, kemudian kita kuadratkan. Setelah kita mencari dan mengetahui data-data di atas, kita dapat langsung mencari R hitung atau uji validitasnya, yaitu kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita masukkan yaitu n sigma xy, kemudian kita kurangi dengan sigma x sigma y, kemudian tutup kurung, kemudian bagi atau per. Kemudian untuk rumus akar kita menggunakan fungsi sqrt, langsung saja kita ketik sqrt, kemudian buka kurung lagi, kemudian kita masukkan yang pertama yaitu n sigma x kuadrat dikurangi sigma x yang dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan n sigma x kuadrat, kita klik, kemudian dikurangi sigma x yang dikuadratkan, kemudian tutup kurung. Kemudian setelah itu kita kali dengan buka kurung n sigma y kuadrat, kita klik, dikurangi dengan sigma y yang dikuadratkan, kemudian kita tutup kurung. Kemudian setelah itu kita enter. Hasil yang ditunjukkan adalah hasil R hitung atau uji validitas kita. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga kepada X1, X2, X3, dan X4. Di sini saya telah melakukan uji validitas untuk petik pertama, petik kedua, dan petik ketiga dan petik keempat. Ditemukan hasilnya yaitu seperti yang ada di sini. Kemudian kita tidak akan berhenti sampai di sini saja karena kita masih harus melakukan perbandingan antara uji validitas kita dengan R tabel, di mana uji validitas kita atau R hitung kita harus lebih besar daripada R tabelnya. R tabel yang akan kita gunakan di sini adalah R tabel yang ke-8, karena seperti yang tertera pada rumus di sini, DF sama dengan N-2, di mana N kita adalah 10 atau 10 responden. Jadi DF sama dengan 10 min 2 yaitu 8. Nah, kita menggunakan yang tingkat signifikan untuk 2A dengan 0,05 atau 5%. Nah, di sini cara hasilnya yaitu 0,6319, di mana berarti uji validitas kita semua lebih besar dari angka tersebut. Yang dimana artinya semua hasil uji validitas kita valid. Di sini saya juga akan menunjukkan cara melakukan uji validitas kembali.
Akan tetapi kita menggunakan SPSS atau aplikasi yang lebih canggih daripada Microsoft Excel. Itu pertama-tama kita masuk ke dalam SPSS. Sini adalah tampilan awal jika kita membuka SPSS. Kemudian kita masuk kepada variable view. Nah, kita masukkan name di sini. Kita tulis saja mungkin V1, V2, V3, V4, atau sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita tambahkan saja. Dan kita juga pada levelnya dengan yang sama. V1, V2, V3, V4, dan total. Di sini dapat menggunakan spasi, guys. Kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Kemudian kita salin data dari D1 hingga total score. Hanya pada bagian angkanya saja. Dan kita salin. Dan kita kembali lagi ke SPSS. Kemudian kita sudah kembali ke SPSS, kita klik data view. Kemudian kita salin di sini. Ini adalah tampilan hasilnya setelah kita menempelkan hasil kopian kita tadi. Kemudian untuk melakukan uji validitas, kita klik menu Analyze. Kemudian ini adalah tampilan saat kita mengklik menu Analyze. Kemudian kita klik pada menu Correlate dan akan muncul pilihan seperti yang ditampilkan. Kemudian kita pilih pada menu Bivariate. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita blok semua pada sisi sebelah kiri. Kemudian kita klik tanda panah yang berada di tengah-tengah dua kotak tersebut. Setelah kita klik, maka data-data akan berpindah ke sisi sebelah kanan atau kotak sebelah kanan. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perbandingan antara hasil yang kita peroleh dengan R-tabel, di mana hasil yang kita peroleh harus lebih besar daripada R-tabel. Hasil yang kita peroleh yang untuk dibandingkan adalah bagian percent correlation, dan R-tabel yang kita gunakan masih sama, yaitu R-tabel yang ke-8 dengan tingkat signifikan untuk dua arah dengan 0,05 atau 5%. Di situ adalah angka 0,6319. Setelah kita lihat pada bagian percent correlation kita, hasilnya semuanya lebih besar daripada 0,6319, yang berarti semua adalah valid. Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.